Nanti dengerin ceritanya. Jadi Apanji juga pernah mengalami masa titik nol ya, dari tahun 2009 sampai 2016. Itu katanya masa sulitnya Apanji nih. Iya. Kenapa? Jadi bukan kita lihat wah langsung enak, wah sekarang Apanji ini luar biasa gitu kan. Jadi ternyata ada kisah di balik misteri. Oke? Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Panji Petualang. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Nama saya Muhammad Panji, nama panggung saya Panji Petualang. Jadi saya mengawali karir saya dari tahun 2002. Tepatnya waktu itu saya banyak diliput oleh media di Indonesia, cetak dan media siar. Itu awalnya kenapa saya bisa menjadi sosok saya yang sekarang. Alhamdulillah, waktu itu banyak media yang tertarik untuk meliput kehidupan keseharian saya, Mang Ei. Tidak umum dengan anak yang lain yang biasanya seusia itu bermain dengan bola, bermain dengan game tradisional. Saya lebih suka keluyuran ke sawah, ke kebun, dan ke hutan untuk nyari ular. Itu umuran SD ya? SD. Dan itulah yang membuat banyak media itu tertarik untuk meliput. Dan khususnya saya tidak terpengaruh oleh orang tua, oleh lingkungan, oleh tontonan. Jadi tiba-tiba saya suka ular. Dan kalau menurut orang tua saya itu dari umur 2 tahun. Kisahnya panjang. Dulu waktu kecil saya dan keluarga itu ikut transmigrasi ke Aceh dan ke Kalimantan. Itu pada tahun 90-an. Waktu transmigrasi ke daerah Kalimantan, tepatnya di Kota Waringin Timur. Waktu itu kami tahun 92, itu saya masih kecil. Saya dibawa transmigrasi oleh orang tua saya ke Kabupaten Lambadau, Kota Waringin Timur, di daerah Kumai, Pangkalambun, Kalimantan Tengah. Di sana kami tinggal di daerah transmigrasi, dan dari rumah ke rumah itu jaraknya itu sekitar 100 meteran. Jadi memang kita berkebun sawit di sana. Jadi menurut orang tua, cerita dari orang tua saya, saat bapak saya berkebun, ibu saya nyuci, saya itu main ke belakang rumah, dan itu masih hutan. Terus saya ngambil ular, tiba-tiba saya kasihin ke orang tua. Orang tua itu marah karena takut saya digigit sama ular, dan kemudian ularnya dibunuh oleh bapak. Nah itu saya nangis gak berhenti-berhenti, sampai akhirnya hari berkelanjutan dan saya terus melakukan hal itu. Nah, singkat cerita, kami pulang ketika ada kerusuhan antara suku di Sampit, Kalimantan Tengah, dan itu berimbas ke tempat kami transmigrasi. Karena orang tua takut terlibat dalam konflik itu, kami pulang kembali ke Jawa Barat. Dan kami tinggal di sini, di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta sejak kecil. Saya tinggal di sini dan saya udah sekolah dasar di sini. Nah, ketika anak-anak seusia saya itu normal hidupnya, saya justru lebih suka gitu loh, ke kebun, ke hutan, ke sawah itu untuk nyari ular, untuk nangkap ular. Bahkan sampai saya bawa ke sekolah. Saya ajak tidur. Terus kemudian ularnya juga nggak saya kandangin, tapi diumbar di depan rumah. Kadang-kadang masuk ke rumah orang kayak gitu. Dan itu bukan ular yang nggak berbisa, rata-rata ular berbisa yang saya bawa. Ditangkapnya sendiri ya? Ditangkap sendiri, dipelihara sendiri. Nggak bawa temen tuh? Nggak bawa temen, ada dokumentasinya. Waktu saya kecil kayak gitu. Dan itulah yang sampai saya bikin ulah. Tukang ojek itu saya kasih kobra waktu itu. Akhirnya viral. Satu kampung taunya saya anak jin katanya. Karena nggak umum mainnya sama ular katanya gitu. Orang taunya karena nyeleneh, aneh. Jadi mereka ngejulukinya ya si Panji anak ular gitu. Karena mainnya sama ular wae gitu. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, tahun 2002 itu mulai banyak program TV yang datang informasinya dari Kang Deddy Mulyadi. Waktu itu beliau ini jadi wakil bupati Kabupaten Purwakarta. Saya juga banyak diundang sama bapak teh ke pendopo dulu untuk bawa ular ke sana. Dan memang alami, jadi nggak dibuat-buat gitu. Sampai ketika 2004, almarhum Steve Irwin